Pemirsa, dua negara NATO, Italia dan Spanyol, mengirimkan kapal perang mereka untuk mengawal konvoi kapal Global Sumut Flotilla untuk menembus Gaza. Kedua negara tersebut tergerak setelah kapal-kapal aktivis itu diserang oleh drone Zionis Israel. Lantas bagaimana kelanjutan misi kemanusiaan untuk mengirimkan bantuan Gaza oleh para aktivis? Kita akan membahasnya bersama dengan Wanda Hamidah, salah satu aktivis kemanusiaan asal Indonesia yang ikut dalam konvoi Global Sumut Flotilla. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Wanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia. Baik, Mbak Wanda, ini Anda tertahan selama 10 hari di Sisilia, Italia atau di Italia. Apa alasan Anda tertahan di sana dan bagaimana kelanjutan misi dari kemanusiaan Global Sumut Flotilla? Oke, jadi seperti teman-teman tahu di berbagai berita dan media sosial ya, bahwa beberapa kapal yang berangkat mendahului kami itu sudah sampai di perairan Yunani dan mendapatkan serangan-serangan. Sementara beberapa kapal yang terlambat seperti kapal kami contohnya masih ada di Porto Paolo, Sisilia, dan seperti teman-teman ketahui bahwa tidak mudah jalan menuju Gaza. Saya merasa banyak sekali hambatan-hambatan yang tidak disengaja maupun hambatan-hambatan yang disengaja untuk mencegah para partisipan pergi ke Gaza. Teman-teman tahu bahwa kami tertahan di Tunisia selama 3 minggu. Dan setelah kami menuju Porto Paolo dengan segala hambatannya, kami masih tertahan di sini selama hampir 2 minggu di Sisilia. Dan seperti teman-teman tahu di Porto Paolo, saya akan mengabari perkembangan di Porto Paolo, Sisilia. Tadinya ada 10 kapal, kemudian menjadi 5 kapal, yaitu diantaranya adalah kapal Asia, Aladdin, and then Yemen boat, and then Nusantara boat, kemudian ada kapal Caesar. Nah, 3 kapal ini tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan karena kondisi kapal. Sementara yang tadinya Nusantara boat adalah yang dimiliki oleh Sumut Nusantara, tadinya ditempati oleh Ustadz Hussein dari Indonesia dan teman-teman observer lainnya. Mereka pindah ke kapal baru namanya Palestina dan mereka sudah berlayar 2 malam lalu menuju Yunani. Mungkin hari ini sudah sampai. Sementara kami koalisi dari beberapa kapal yang rusak, yaitu tadinya kapal saya Caesar, X1, Asia, Aladdin, itu bayangkan dari 4 kapal, kira-kira 80 aktivis, di squeeze menjadi 1 kapal Nusantara Boat yang hanya berjumlah 14 orang. Jadi perjuangan menseleksi partisipan tidak saja di Tunisia, tapi terjadi juga di Porto Paolo, Italia, sehingga dalam kapal Nusantara Boat, itu sekarang ada 14 aktivis dan kendala yang lain banyak yang udah pulang dengan visa sementara kembali ke negara mereka semalam lewat airport Tunisia. Dan kendala nggak cuma itu, karena sabotase yang terjadi di kapal maupun kerusakan di kapal ternyata juga kami alami, bukan masalah kapal saja, tapi masalah kapten kapal yang saya merasa ini adalah bentuk sabotage juga bagi Global Sumut Flotilla. Baik, Mbak Wanda, tadi Anda sempat menyinggung adanya hambatan yang dilakukan secara sengaja dan tidak disengaja. Hambatan seperti apa saja, Mbak? Apa termasuk sabotase tadi yang seperti Anda ceritakan? Pusing, gimana cara mendapatkan kebutuhan bahan bangunan sekaligus? Mau tahu solusinya? Ayo ke Depo Bangunan. Depo Bangunan dapat memenuhi semua kebutuhan bahan bangunan Anda. Ada lebih dari 100.000 produk pilihan bahan bangunan, mulai dari flooring, paint and sundries, sanitary and plumbing, electrical, builders hardware, houseware and kitchen, tools and hobbies. Wih, lengkap ya, harganya bersaing. Ya, selain hemat, belanja di sini ada tambahan keuntungan. Ikut program belanja berhadiah 16 miliar Depo Bangunan. Belanja di Depo Bangunan, makin untung, dan untung. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman, dan murah. Hanya di Depo Bangunan.
Iya, misalnya nggak disengaja mungkin kayak kerusakan kapal, tapi yang kami alami di sini adalah banyak kapten kapal yang kabur atau membawa agenda misi tersendiri, kemudian mengambil uang dan kemudian kabur, tidak melanjutkan perjalanan gitu. Jadi ya we have to deal. Kita harus deal dengan problema-problema yang ada saat ini gitu. Tapi ya alhamdulillah saya tetap optimis bahwa kami akan memperbaiki kapal karena satu mesin mati, tapi kapal kami Nusantara Boat is a good boat, kapal yang bagus. Kami berharap masih tetap bisa berlayar dan sekarang kami harus mencari kapten baru karena kapten kami kabur. Baik. Dan ini nggak terjadi, cuma terjadi ini beberapa kali terjadi hampir di setiap kapal. Kendala kapten yang kabur atau minta uang gitu, kayak ya ada blackmail di sisi itu, tapi kami nggak menyerah dan akan terus berusaha ke Gaza. Ya, Mbak Wanda, jadi yang masih benar-benar bertahan dan meneguhkan hatinya untuk menembus blokade Gaza ini saat ini sisanya berapa peserta dari seluruh dunia, termasuk berapa negara di situ? Oke, di sini banyak negara. Kalau saya bisa hitung mungkin ada masih sekitar dari ratusan. Hari ini ya semakin lama pasti semakin sedikit ya karena banyak yang nggak tahan juga tekanan mental dan lain-lain. Banyak yang udah kembali ke negaranya. Kemarin ada rombongan yang berangkat ke airport kemudian mengejar pesawat ke Tunisia pagi ini. Tapi saya lihat di lapangan masih ada sekitar 40 atau 50 orang, dan itu akan lebih sedikit lagi hari demi hari karena mereka memutuskan untuk pulang kembali ke negaranya. Dan di antaranya ada kapal Kamer yang ada satu orang Indonesia, Fatur, di situ, dan saya selalu keep in touch sama Fatur. Kami berdua stranded di Portopalo. Fatur menggunakan kapal Kamer yang kecil, juga kehilangan kaptennya. Jadi kami ada PR besar hari ini untuk mencari kapten baru insya Allah. Baik, jadi total keseluruhan sekarang hanya tinggal 50 orang saja? Ya mungkin 40 orang, mungkin bisa sampai hari ini udah banyak yang pulang, mungkin bisa 30 orang, makin lama makin sedikit. Baik, sejauh apa perjalanan laut sebenarnya dari Tunisia menuju ke Gaza? Bisa biar pemirsa TV One ada gambarannya, Mbak Wanda. Oke, kurang lebih kalau kita ke Yunani dulu itu akan memakan waktu paling lama 2 hari kalau tidak ada kendala pada kerusakan kapal. Baik. Kemudian dari Yunani menuju Gaza diperkirakan 4 sampai 5 hari. Mungkin pada tanggal sekarang ini teman-teman Global Smooth Flotilla yang udah ada di perairan internasional Yunani sedang bersiap-siap menuju Gaza. Mungkin kalaupun kami pergi, kapal kami akan terlambat, tapi tidak apa-apa karena kami juga mengantisipasi bahwa kemungkinan kalau ada kapal-kapal lain yang mengalami kerusakan, karena mungkin teman-teman tahu berita bahwa kapal Tiago mengalami kerusakan sehingga kapal di Familia itu partisipannya harus di-split ke kapal-kapal lain. Kami berharap mereka duluan berangkat. Kalaupun kami terlambat berangkat, kami bisa membantu atau menolong teman-teman yang udah Global Smooth Flotilla yang lain. Semoga kami dapat membantu just in case kapal mereka juga mengalami kerusakan. Baik. Jadi kami insya Allah akan tetap berangkat. Saat ini aktivis dari Indonesia ini hanya tinggal Mbak Wanda dan Ustadz Hussein atau ada yang lain? Oke, Ustadz Hussein sudah berangkat dengan kapal Palestine. Kapal Palestine adalah kapal observer yang hanya ada di yellow area, nggak masuk ke red area, karena kapal Ustadz Hussein Palestine Boat hanya isinya ada lawyer dan segala macam lengkap, hanya memantau dan jadi witnessing, menyaksikan persoalan-persoalan yang terjadi, apakah ada drone, apakah ada pemboman, dan melaporkan ke Global Smooth Flotilla pusat. Ustadz Hussein sudah berlayar dan hari ini sampai di Yunani. Kita ada 3 orang Indonesia dengan 3 kapal. Ustadz Hussein dengan kapal Palestine, kapal observer yang insya Allah sangat aman. Sekarang hari ini berada di Yunani. Kapal saya adalah kapal Nusantara dari Sumut Nusantara. Hari ini berada di Portopalo dan kondisinya saat ini kami sedang mencari kapten baru. Semoga segera kalau kami udah dapat, insya Allah malam ini atau besok pagi kami berlayar. Dan satu lagi Indonesia
Fatur dari Spirit of Aqsa. Kapalnya adalah namanya sailing boat, kamar, Ya. namanya kamar, dan keadaannya saat ini hampir sama seperti saya, nggak punya kapten, walaupun kapalnya dalam kondisi yang baik. Jadi ada 3 Indonesia, 2 masih di Porto Palo. Baik, ada 3 aktivis dari Indonesia, 2 masih di Porto Palo. Baik, untuk red area dan yellow area mungkin juga dapat dijelaskan kepada pemirsa TV One ini seperti apa dan siapa yang menentukan red area dan yellow area ini, Mbak Wanda? Global Sumut Flotilla sudah menentukan red area. Artinya gini, yellow area adalah kondisi perairan di mana itu perairan internasional yang masih dikategorikan aman. Sementara red area adalah setelah melalui perairan internasional di mana selama 20 tahun ini Zionis Israel menyerang kapal-kapal tersebut, sementara itu adanya di red area. Baik. Ya, mungkin Anda dapat menceritakan sedikit tentang penyerangan yang dilakukan oleh Zionis Israel dan hari ini sudah mendapatkan pengawalan dari 2 kapal perang dari Italia dan Yunani ya. Dan Spanyol maksud kami. Ya, itu hal yang sangat baik. Bahkan saya sendiri, saya dapat kabar juga Turki akan segera mengirimkan kapalnya. It's a good sign, it's a good news. Ya. Karena sebetulnya seharusnya hal ini tidak dilakukan oleh civilian, mestinya hal ini dilakukan oleh pemerintahan negara-negara yang harusnya melucuti senjata Israel sehingga blokade kemanusiaan bisa dibuka dan genosida bisa di-stop. Kalau hari ini ada kapal Itali dan kapal Spanyol, kemudian saya dengar kapal Turki akan menyusul untuk melakukan misi penyelamatan terhadap aktivis-aktivis Global Sumut Flotilla. Saya berharap ada kapal penyelamatan juga dari Indonesia. Baik, kita sama-sama juga akan melihat apakah pendampingan atau pengawalan dari kapal Italia, Spanyol, dan Turki nantinya ini akan dapat membuat rombongan dari Global Sumut Flotilla dapat menembus blokade yang dilakukan oleh Zionis Israel dan memberikan bantuan kepada warga Gaza yang sangat membutuhkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mbak Wanda Hamidah telah berdialog bersama kami. Sehat dan jaga kondisi keselamatan Anda di sana. Terima kasih.